Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayo Ramadanti, NIM E 2019-2300. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Hafiz yang menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Di sini kita membahas tentang peradaban Islam pada masa pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mengapa kita penting membahas ini? Karena agar kita tahu bagaimana sih perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ini. Yang pertama yaitu saya membahas tentang masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah, yang merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menetapkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Yang kedua di sini saya akan membahas tentang urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah, yaitu pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga yaitu Marwan bin Hakam, yaitu pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat yaitu Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Yang kelima yaitu Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid, yaitu pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 86 Hijriah sampai 705 Masehi. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kesembilan yaitu Yazid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 101 Hijriah sampai 720 Masehi. Yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-11 yaitu Al-Walid bin Yazid, yaitu pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12 yaitu Ibrahim bin Al-Walid, yaitu pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13 yaitu Marwan bin Muhammad, yaitu pada tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Yang ketiga di sini saya membahas tentang pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki atau hideritis atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Yang keempat yaitu tentang organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah yang pertama yaitu An-Nizamus Syiyasi atau organisasi politik. Yang kedua yaitu
An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Yang keempat ialah An-Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. Yang kelima yaitu An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman. Yang kelima yaitu tentang keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, keberhasilan yang dilakukan adalah yaitu perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Yang kedua yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Keberhasilan yang dicapai Abdul Aziz bin Marwan yaitu membuat alat pengukur sungai Nil dan membangun jembatan dan memperluas masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Ya, keberhasilan yang dicapai yaitu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Dan yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid. Keberhasilan yang dicapai oleh Al-Walid yaitu kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid dan sebagainya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga, orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak pada masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.